Tapi saya tidak mau dari hemat menjadi pelit, menjadi kikir. Saya tidak mau masuk neraka cuma karena beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu. Saudara, kenapa saya sudah belok ke sana? Murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau kita murah hati, firman Tuhan bilang, kita berbuat baik ke diri sendiri. Berarti untungnya siapa? Untungnya kita. Yang untung kita. Buktikan. Buktikan. Kita harus buktikan. Jadi murah hati. Tuhan bilang berbuat baik ke diri sendiri. Padahal murah hati itu kita banyak berbuat untuk orang lain. Ada pengeluaran dari kita. Tetapi Tuhan bilang rumusnya itu adalah itu menguntungkan diri kita sendiri. Itu sama dengan kita berbuat baik kepada diri sendiri. Lanjut yang ketiga. Mengasihi sesama. Markus 16 ayat 15. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita dengar ini, yang percaya kepada Yesus selamat, yang tidak percaya dihukum. Itu mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Tuhan, saya rindu supaya orang lain, itu keluarga kita, orang lain, itu tetangga kita, orang lain siapapun, mungkin langganan toko kita rindu Tuhan supaya mereka selamat. Kita rindu supaya mereka selamat. Itu Tuhan dorong kita mengasihi mereka. Tapi kita sudah lebih dulu mengasihi keselamatan kita. Mengasihi diri kita untuk selamat. Supaya kita bisa mengasihi orang lain supaya mereka selamat. Nah, Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tolong baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat. Itu yang menanti orang-orang yang langgar firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau taat kepada firman, sudah sempat dengar. Ini yang berbahaya. Dan kita ingat, ini juga yang menanti orang-orang yang sementara ini berkeliaran dan hidup bebas di dalam dosa. Kita lihat juga orang-orang yang bebas mengucapkan dusta di negara ini. Dan banyak orang yang percaya dustanya karena didukung oleh orang-orang terkenal di Indonesia. Mengerikan. Kita lihat arah mereka, perjalanan hidup, akhir hidup mereka nanti adalah di dalam kematian mengerikan dan akan penghakiman dan api yang dahsyat. Yang kita sering sebut sebagai neraka. Kita tidak mau orang-orang ke sana. Itu yang mendorong kita. Tapi banyak kali kan kita bilang, sudah keterlaluan itu. Apalagi dia suka rusak gereja, suka bakar gereja. Kita rindu kapan dia mati, kapan dia hancur. Tapi rupanya Tuhan mau kita mengasihi mereka. Amin. Kita mau mengasihi orang di sekitar hidup kita supaya mereka juga selamat, sama seperti panjang sabarnya Tuhan kepada kita untuk keselamatan kita. Kita rindu mengasihi mereka untuk keselamatan mereka. Api mengerikan, kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Durhaka artinya orang yang tahu kebenaran kemudian dia langgar. Kita ingat baik-baik hal ini. Jangan jadi orang durhaka yang kemudian akan dihanguskan dalam api yang dahsyat
Itu firman Tuhan bilang, kita tidak mau. Saya tidak mau alami itu sebabnya saya mengasihi diri saya untuk bertahan dalam keselamatan. Dan saya mengasihi orang lain supaya kemudian mencegah mereka untuk binasa. Mengasihi orang lain. Nah, Yesaya 58 ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Terus apa? Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saya tidak mau bosan-bosan memperingatkan diri saya dan memperingatkan melalui khotbah, melalui kesempatan apapun untuk memperingatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Baik oleh jemaat, oleh umat Tuhan, oleh siapapun yang mendengar. Beritahukan dengan keras katanya. Beritahukan, serukan dengan nyaring. Nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala untuk memberitahukan pelanggaran. Tujuan apa? Karena kita mengasihi orang lain. Kita rindu supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Amin. Sambil kita pertahankan keselamatan kita, berjuang untuk keselamatan kita, sementara itu kita rindu juga supaya orang lain itu tidak binasa. Nah, aturan Tuhan untuk manusia yang pertama apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, menuruti perintah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu hal di mana kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan abaikan ibadah. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, supaya Tuhan datang, ada hadir dalam hidup kita, dan kita jadi orang yang disayangi Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, mengasihi diri sendiri, yaitu memperhatikan dan mempertahankan keselamatan kita. Yang ketiga, mengasihi sesama. Kita beritakan Injil keselamatan supaya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Kemudian kita beritahukan, peringatkan pelanggaran umat. Dari waktu ke waktu kita gampang melanggar, tapi kita rindu untuk saling mengingatkan. Kalau saudara lihat ada yang salah, saudara dengar ada yang salah, ingatkan. Memang waktu kita memberikan peringatan, seringkali kita ditolak, seringkali kita dilawan. Padahal kalau kita tahu bahwa yang kita didorong untuk memperingatkan itu tujuannya untuk keselamatan orang, apa boleh buat kalau orang salah mengerti dan kemudian kita dilawan? Itu urusan berikutnya. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan cara kita beribadah dengan sungguh, kita mengasihi diri kita sendiri, mempertahankan keselamatan, cara hidup kita bertahan, berjuang untuk ada lewati pintu sesak, berjalan di jalan sempit menuju ke keselamatan, dan kita mengasihi sesama sambil kita terus memberitakan Injil, sambil kita memberitahukan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran di sekitar kita atau di keluarga kita, kita beritahukan dengan kasih. Kita beritahukan dengan tujuan supaya orang itu sadar dan dia tidak kehilangan keselamatan.